Bensin netes dikit dari selang pembuangan karburator. Sudah diapa-apain, sudah dibersihkan, tetap aja bocor. Dan ini juga bakal menyebabkan motor kalian jadi boros, guys. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya seperti biasa ya, guys, kita baca Al-Fatihah dulu. Moga-moga dengan membaca Al-Fatihah ini ilmu ini bisa cepet kalian cerna ya, guys ya, dan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ya ke pembahasan kenapa ini karburator motor yang udah lama tuh kebanyakan kalau ada yang rembes gitu ya guys ya, rembes dikit-dikit gitu ya. Nah itu udah dibersihin, udah diapa-apain, itu nggak bisa bener juga gitu, tetap aja ada bocor dikitnya gitu si bensinnya tuh guys. Itu tuh permasalahannya dari sini ya guys ya. Nih, ini kan jarum yang buat nyumbat bensin ya, jadi ini pelampung ya guys ya, ini umpamakan pelampung. Jadi pelampung kalau sudah si bensinnya naik ke atas, nah dia nutup ini ya guys ya. Nah ini ya guys ya. Nah si lubang ininya tuh, jarumnya tuh, ini sudah ini guys, sudah aus guys, sudah nggak napak dengan jarum ininya guys ya. Caranya gimana? Kalau ini tuh yang daerah ininya tuh disekir guys, pakai ambril ya guys ya, ambril yang halus ya. Nah nanti di ini kita kasih ambril yang halus, terus pakai cotton bud kita putar-putar guys, kita gesek-gesek guys, seperti nyekir klep gitu ya guys ya. Nah biasanya kalau misalkan sudah pakai amril, ada yang bisa langsung oke, jadi nggak bocor lagi. Tapi tetap ada aja yang tetap bocor ya guys. Nah berarti si setelan ininya guys nih, ini setelan ininya tuh kita mainin guys, jadi dia lebih neken ke atas guys. Jadi posisi dia pelampung segini, bensin segini, itu dia udah bisa nutup bensin dengan rapat guys. Nah kalau model Supra C-series kayak gini kan ini nggak bisa ya guys ya. Ini nggak bisa disetel seperti yang karbu PWL Ninja ini ya guys nih. Kalau ini bisa disetel guys, bagian tengah ininya guys nih. Bagian yang ininya bisa disetel guys, kalau yang karbu PWL itu. Untuk modelan karbu yang kayak gini pelampungnya guys, ininya harus kita bakar ya guys. Jadi kita bakar dikit-dikit, kita tekan ke arah bawah ya. Nih kan posisinya gini, ke arah atas, jadi dia lebih menekan ke atas. Jadi posisinya kan pelampung ini gini ya guys ya. Tuh, ini lebih tinggi jalur pembuangan lebih tinggi. Nah kalau misalkan kenapa bisa bocor dikit-dikit, itu tuh si bensinnya tuh melebihi ke sini guys. Harusnya dia ada di sini ya. Kalau melebihi ini guys, bakal pengaruh di motor kalian. Motor kalian tuh bakalan boros ya guys ya. Soalnya saya sendiri pernah ya guys ngalamin. Aku coba keadaan bocor kayak gitu, terus lampunya ya abnormal seperti itulah. Itu tuh motor tuh bolak-balik dari Subang ke Cijambe, naik gunung 2 kali itu. PP itu udah hampir habis ya guys, full tank Supra tuh. Tapi kalau misalkan ininya keadaan oke, karbu ini oke, nggak bocor-bocor seperti itu, dan setelan bensinnya di sini,
Itu tuh PP dari Subang ke Cijambek pedalaman itu masih sisa setengah guys. Jadi otomatis kalau misalkan bensin di atas gini pasti dia bocor guys, dari pembuangan jalur pembuangan ini pasti bocor, netes dikit-dikit ya guys ya, kalau dia melebihi ini si bensin ini. Tapi kalau misalkan si bensin ini setelannya di sini kita setting di sini, itu motor tuh bakalan irit guys, bakalan enak enteng tenaganya guys. Jadi nggak bakalan terlalu boros. Jadi si bensin tuh nggak, pas kita gas tuh nggak bau bensin gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, walaupun pilot jet masih standar juga tetap aja jadi bau bensin guys, jadi boros lah gitu ya. Kenapa bisa boros kalau misalkan bensinnya netes dikit-dikit bocor di selang pembuangan itu, kenapa bisa boros? Karena ini tuh terlalu dekat dengan main jet dan pilot jet ya guys ya. Jadi si bensin tuh terlalu cepet gitu ke hisapnya guys, terlalu banyak ke hisapnya guys. Aku contohkan ya guys ya. Ini di karbu PWL Ninja ya guys ya. Nah, ini cara ngetesnya kayak gini ya guys ya. Di semua karburator bisa kalian praktekin guys. Jadi ini setel ini tuh kita kasih selang di selang bensinnya tuh. Terus kita tiup guys. Ini kita tiup ya guys ya. Nah, ini tuh semana berhentinya si pelampung ini tuh guys. Nah, yang terbaik itu pelampungnya si berhenti, kita niup sambil kita rasain. Nah, ini kalau udah naik segini itu harus benar-benar udah tertutup rapat guys. Jadi kita niupnya udah nggak bisa ketiup gitu. Jadi si bensin udah tertutup guys. Jadi gini ya. Tuh. Di sini sudah tertutup rapat, sudah nggak bisa saya tiup lagi di posisi segini guys. Nah, jadi posisi yang ini ya. Yang ini guys nih. Di sini. Jadi di sini sebelum penuh bak dari jalur, dari pelampung ini tuh, dari bak bensin tuh segini ya guys ya. Jadi jangan sampai dia lebih dari selang pembuangan guys. Oke, kita praktekin ya guys ya. Kita ambil amrilnya ya guys ya. Nah, ini udah ada amril yang halusnya guys ya. Ini udah ada cotton budnya dan ini udah ada koreknya guys. Oke, ini di dalamnya sudah ada amrilnya ya guys. Pokoknya kita giniin aja terus nih. Kita putar-putar terus. Amrilnya dikit-dikit aja ya guys, jangan terlalu banyak. Nah, pokoknya kita putar-putar terus kayak gini sampai isi lubang yang ininya tuh dia udah kekikis sama amril dan bisa napak kembali dengan baik ya guys ya. Nah, pokoknya gini terus guys, kira-kira 2 atau 3 menit, jangan terlalu lama juga ya guys ya. Nah, ini udah selesai ya guys ya. Ini udah kita bersihkan juga tuh. Ini jadi tadi sudah di ini guys, jadi agak bersih ya guys ya. Tadinya agak kotor ya di si lubang buat tatakan bensinnya itu ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita bakar ya guys ya. Yang ininya kita setel guys. Nah, yang ini ya tuh kita bakar, kita turunin setelannya ya guys, biar ini bisa lebih menekan ke atas ya guys. Jadi setelan pelampung segini dia udah oke, benar-benar nutup bensinnya. Jadi kalau misalnya masih bocor itu pelampung sudah ke atas banget, tapi ini belum nutup sempurna dan belum bisa nahan si bensin ya guys, belum kuat nahan bensin ya guys. Nah, kayak gitu ya guys, dikit-dikit aja ya guys. Kita ulangi lagi ya guys ya, sampai ini benar-benar bisa
ke bawah gitu setelannya. Oke, paling segitu aja guys pembahasannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang karburatornya masih sering bocor ya guys ya. Pokoknya dari kesimpulannya seperti itu aja guys ya. Setelan segini adalah yang terbaik menurut saya tuh. Pelampung segini tuh udah menutup sempurna, segini baik guys. Kalau misalkan segini sudah nutup rapat, itu bensin nggak bakalan ada ya guys ya ke bawahnya guys ya. Jadi saya pernah menangani hal seperti ini guys. Kenapa motor nggak bisa hidup? Ternyata si karbunya tuh pelampungnya posisi seperti ini, dia udah menutup rapat, jadi nggak ada bensin yang ke pelampungnya guys ya, yang ke bak bawah dari penampungan bensin ini udah nggak ada ya guys ya. Terus ada yang sering seperti ini, nah baru nutup sempurna, nah ini bakalnya bocor ya guys ya. Jadi si bensin tuh bakalan rembes banyak gitu, bocor ke bawah dari mesin gitu ya guys ya. Pokoknya bakalan bocor ya kalau misalkan segini setelannya. Jadi yang terbaik itu segini ya guys ya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa di subscribe channel R&D Project-nya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Semoga kalian bahagia ya guys ya. Jangan lupa bahagia pokoknya.